Trader semuanya, kembali lagi bersama saya yaitu Umi Suraya dan tak lupa bersama rekan saya yaitu Jessica. Nah, kali ini kita akan coba membahas bagaimana equity research dari BNI Sekuritas atas saham PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Tak perlu lama-lama dan tak perlu basa-basi yang panjang. Bagaimana kita mencoba membahas bagaimana sih kinerja PT ini pada tahun 2021 dan bagaimana nih target price-nya nanti di akhir tahun 2021. Nah, pasti Sobat Traders penasaran kan? Nah, mari kita simak bagaimana penjabaran dari rekan saya yaitu Mbak Jessica. Silakan Mbak Jessica. Oke guys, pertama-tama kita tahu kalau BNI itu sebuah perusahaan BUMN yang lebih tepatnya sebagian besar itu dibiayai oleh pemerintah atau BUMN. Dan kontrak baru yang kita ketahui itu ternyata dia punya target nih di 2021 itu sebesar 1,7 triliun dan dia masih on track untuk memenuhi estimasinya itu sebesar 4,2 triliun atau plus 38%. Ada keunggulannya juga nih untuk memperoleh kontrak baru di mana didukung oleh pengembangan yang lebih singkat dan kualitas yang baik. Lebih fokus juga pada proyek-proyek dari pemerintah dan BUMN karena arus kas yang lebih dapat diandalkan untuk pembayaran proyek. Mungkin kalau dari pemerintah lebih cepat kali ya cair dananya. Jadi dia lebih mengutamakan proyek-proyek yang berasal dari BUMN. Dan kita bisa lihat juga di sini ada buy-nya itu di stop IDR-nya 280, di mana 280 itu merupakan peringkat beli dari si BNI ini yang lebih tinggi dari sebelumnya di 270. Dan mereka juga menaikkan evaluasi nantinya ke tahun 2022. Dan price tersebut berdasarkan rata-rata PVB sejak IPO pada 30 November 2017 sebesar 1,1 kali. Seiring dengan pandemi yang lebih terkendali di 2022, kami memperkirakan bahwa perusahaan akan membukukan pendapatan 3,3 triliun dengan laba bersih 260 miliar. Di mana resiko panggilan kami termasuk mencapai kontrak baru yang lebih rendah dari yang diharapkan dan pembayaran pelanggan yang terlambat. Dapat berarti ini di grafik new kontraknya itu kan mengalami penurunan nih dari 2019 9.700 di 2020-nya cuma 3.037. Ya mungkin karena pandemi juga ya teman-teman. Dan dimana juga kita bisa lihat di stok datanya last price-nya itu di 208. Terus shares outstanding-nya 9.572, market capitalization-nya di 1.991, floating rate-nya 30,7%, dan previous rekomendasinya di 270 seperti yang tadi aku bilang, dari 270 dia jadi 280. Dan di EBIT-nya, di revenue-nya kita bisa lihat di 2020 itu di 2.800, di 2021 3.095. Mengalami peningkatan ya. Di EBIT-nya juga di 2020-nya 149, di 2021 222. Di mana net profit-nya itu 153 di 2020 dan 253 di 2021. Dividend yield-nya sebesar 1,9% di 2020 dan 2,9% di 2021. Net DER-nya di net cash dan net cash juga. Kita bisa lihat mungkin ya nanti setelah aku bahas ya. Di shareholder-nya juga dibagi menjadi dua, yaitu di mana PT Wijaya Karya mempunyai 69,3%. Publiknya 30,7%. Dan kita bisa lihat nih di new contract owners-nya yang seperti aku bilang di 61% itu ternyata milik BUMN atau pemerintah ya, mungkin karena dananya lebih cepat cair ya teman-teman. Terus di new contract project type-nya itu sebesar 57%. 57% itu
dominasi kontrak baru, di mana juga itu swasta sama BUMN. Emang mungkin perusahaan ini karena perusahaan BUMN jadi lebih mengutamain yang BUMN. Dan di order booknya di 2020 sebesar 14.500 dan di 2021 15.400. Tapi kan ini belum tutup tahun ya, masih Desember 2021. Mungkin nanti bisa lebih naik lagi angkanya. Dan pemerintah sebagai pemilik kontrak porsi sebesar terbesar sejalan dengan target perusahaan 64,66% di tahun 2021, di mana BUMN ternyata bayar DP yang besar itu 10-30% dari nilai proyek keseluruhan. Pantas aja dia lebih milih BUMN tersebut. Kami melihat juga bahwa BNI masih dapat memenuhi perkiraan kontrak di 2021 meskipun masa transisi dari 2020 itu corona ke sekarang ya teman-teman, karena kontrak baru biasanya dimutu di paruh kedua tahun ini atau bisa dibilang juga di kuartal keempat. Dan keunggulan kompetitifnya di 10M di 2021 sekitar 18% dari nilai kontrak baru yang dijamin didukung oleh teknologi BNI, dan juga berharap nih dapat mendukung perusahaan dengan teknologi terbaru guna dapat memberikan kualitas yang lebih terpercaya. Teknologi ini juga bisa menarik pelanggan baru agar lebih banyak lagi proyek-proyek yang akan di launching nanti. Di proyek modular yang telah diselesaikan adalah RS Pertamina Tanjung Duren dan RS COVID-19 Lamongan dengan masa pembangunan masing-masing 28 hari dan 30 hari. Cukup singkat ya, karena kan emang butuh tuh, karena COVID kemarin butuh pergerakan yang cepat untuk pembangunan rumah sakit. Dan proyek pengembangan yang di jalur itu di pandemi dia masih on track nih dalam mengembangkan proyek-proyeknya, yaitu Stadion Nasional Jakarta dengan kemajuan pembangunan 84,66% di pertengahan November 2021 dan diharapkan akan selesai pada kuartal pertama 2020. Proyek lainnya juga ada revitalisasi Taman Ismail Marzuki atau yang dapat dikenal dengan TIM dengan progres 97,5% per 21 Oktober. Diharapkan selesai juga nih pada 2021 sebelum tutup tahun. Kalau menurut dari informasi yang aku dapat sih begitu. Mungkin Umi akan menambahkan atau akan ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk menambahkan sih aku belum ada. Cuman yang di sini aku sudah coba merangkum nih teman-teman. Mungkin ada beberapa poin yang aku garis bawahi nih dari Mbak Jessica tadi dijelaskan. Yang pertama, nanti koreksi ya Mbak kalau misalkan ada yang salah. Nah, yang pertama itu PT Wijaya Karya Bangunan Gedung ini baru membukukan kontrak barunya sebesar 1,7 triliun yang dari targetnya itu 4,2 triliun yang di tahun 2021 ini. Jadi bisa dibilang masih agak jauh ya dari 4,2 triliun tersebut, karena dia hanya baru membukukan 1,47 triliun nih, sedangkan tahun 2021 ini udah di akhir penghujung tahun ya. Terus kemudian yang kedua, untuk tahun 2021 ini PT Wijaya Karya Bangunan Gedung ini fokus terhadap proyek yang cash flow-nya dapat dipercaya, yaitu kayak contohnya dari proyek-proyek dari pemerintahan, dari perusahaan-perusahaan BUMN ya. Karena kan nggak mungkin dong perusahaan pemerintah atau perusahaan plat merah nih terhambat dalam pembayarannya. Jadi mungkin si PT yang disingkat WG atau yang memiliki company code di Bursa Efek itu WG, dia lebih memfokuskan proyeknya di cash flow yang dapat dijamin lah ya gitu. Terus yang ketiga, adanya nih perusahaan ini baru mengeluarkan teknologi baru, yaitu teknologi modular yang dapat meningkatkan proyek barunya nanti dengan pengembangan teknologi yang lebih singkat sehingga memiliki kualitas proyek yang lebih bagus gitu ya Mbak ya. Gitu. Itu sih aku perlu
perlu kita perhatikan lagi karena kenapa PT ini masih membukukan 1,7 triliun, mungkin karena terhambat oleh pandemi ya Mbak. Masih banyak yang ya mungkin permintaan dari sektor swasta masih mungkin masih sedikit gitu terhadap pembangunan yang ada di Indonesia. Nah mungkin kalau untuk tahun ini hanya baru dari pemerintah doang nih yang permintaan dalam pembangunan gitu sih Mbak. Yang aku tangkap. Kan mungkin iya benar, mungkin kan apalagi karena dia masih masa transisi ya, dari 2020 kan dia masih corona ke sini masih masa transisi, itu juga kan udah dia optimal buat masih on track nih, masih gimana caranya buat memenuhi target yang tadi Mbak bilang tuh sebesar 4,2 triliun itu. Makanya dia kan mengutamakan dana-dana yang cepat cair atau bisa kasih DP 10-30% kan untuk keseluruhannya. Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya saya mau mencoba bahas nih Mbak, financial highlight-nya. Kita mau mengupas dari segi laporan keuangannya. Aku mau share screen ya Mbak. Nah, untuk financial highlight-nya pada pertengahan tahun 2020 dengan perbandingan pertengahan 2020 dan 2021 untuk net sales-nya itu dia turun ya sebesar 20,8% dari yang mulanya di tahun 2020 itu 1.711 miliar menjadi 1.355 miliar. Nah, terus kemudian COGS-nya itu menurun juga menjadi dari 1.1558 sehingga 1.235, yaitu setara dengan 20,7%. Nah, terus di sini memiliki net profitnya nih, net profitnya justru dia meningkat dari tahun semester pertama 2020 dengan semester pertama di tahun 2021. Dia meningkat net profitnya sebesar 4,5%. Nah, terus jika di sini jika dibandingkan dengan kuartal pertama 2021, kuartal kedua 2021, di sini ada sedikit penurunan sebesar 10% nih net profitnya. Kemudian total asetnya di sini tiap tahun di tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan aset nih. Nah, kita lihat nanti apakah akan berpengaruh jelek terhadap rasio ROA-nya atau bagus nih. Kalau misalkan penurunan aset ini dikarenakan adanya penjualan ya, nanti kemudian rasio ROA-nya ya bagus, makin besar. Tapi kalau misalkan penurunan aset tapi tidak ada kenaikan penjualan, ya justru nanti akan memperburuk rasio return on assetnya. Berarti kalau misalkan asetnya berkurang tapi tidak ada kenaikannya penjualan, berarti perusahaan gagal dalam mengelola aset perusahaannya. Kemudian di sini ada total liabilitasnya pada tahun 2020 yaitu sebesar 3.886, turun ke 2021 menjadi 3.493. Ada penurunan piutang di tahun 2020 ke 2021. Terus kemudian di total equity-nya di tahun 2020 ada 2.161 rupiah, kemudian meningkat nih di tahun 2021 sebesar 2.326. Kemudian kita lihat nih di sini ternyata kita bandingkan kan tadi total aset di sini adanya penurunan nih dari tahun 2020 ke 2021. Kemudian kita cek revenue-nya nih dari 2020 ke 2021 ternyata penjualannya pendapatannya meningkat dari 2.810 menjadi 3.095, di mana artinya penurunan aset itu dikarenakan adanya penjualan atas persediaannya gitu kan. Mungkin perusahaan berhasil nih ngejual tender-tendernya, menjual konstruksinya, produk-produknya gitu kan. Nah, terus kemudian di sini net income-nya juga naik nih dari tahun 2020 ke 2021 dari awalnya 153 menjadi 233. Hal ini mengindikasikan bahwa
perusahaan berhasil nih mengelola asetnya bagus dari segi rasio return on asset ya. Terus kemudian ini ada rasio-rasio seperti earning per share. Earning per share di sini tiap tahunnya dia dari tahun 2020 ke 2021 dia meningkat nih. Nah, kita jabarkan dari 2018 ya. Dari 2018 itu ada 46 rupiah per lembar, kemudian ada 47 rupiah per lembar, kemudian di tahun 2020 dia menurun. Nah, ini mungkin karena adanya pandemi dia tidak banyak mungkin kurang berhasil mengantongi laba bersihnya, sehingga earning per share-nya itu ya sekitar sebesar 16,1 rupiah. Kemudian di tahun 2021 ini memasuki bulan 10 nih, jadi earning per share-nya yaitu sebesar 24 rupiah per lembarnya. Nah, kemudian di sini ada rasio DER, yaitu dari tahun 2019 sebesar 0,07, kemudian di tahun 2020 0,19, dan di 2021 0,23. Nah, artinya DER di sini kalau saya lihat dia masih dalam batas wajar, yaitu masih di bawah angka 1. Jika di bawah angka 1, struktur permodalan dari utang itu masih di bawah wajar gitu, belum terlalu membahayakan lah ya, belum terlalu membahayakan dari segi struktur modalnya. Kemudian di sini ada price earning ratio, yaitu sebesar dari 2018 itu 4,8 kali, di 2019 ada 4,41 kali, naik di tahun 2020 menjadi 12,99 kali, dan turun kemudian di 2021 menjadi 8,54. Nah, kemudian di sini ada price book value. Nah, price book value dari tahun ke tahun kita lihat ini menurun ya, dari 2018 ke 2019 menurun, kemudian di 2020 meningkat lagi, kemudian di 2021 menurun. Nah, kenaikan atau penurunan price book value ini salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan ya book value. Nah, mungkin waktu pas tahun 2019-2020 di sini ada kenaikan penurunan harga saham, jadi akan mempengaruhi book value, sehingga book value juga akan mempengaruhi price book value tersebut. Ketika price book value-nya turun, maka book value-nya naik. Nah, ketika book value-nya naik, berarti saham untuk perusahaan tersebut dihargai sangat bagus atau sangat tinggi gitu, ketika book value-nya naik. Nah, kemudian di sini ada yang kami kutip dari annual report dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, yaitu pada tahun 2019 ke 2020 order booknya turun sebesar 17,25%, kemudian jumlah asetnya juga turun dari 2019 ke 2020 sebesar 1,86%. Terus di sini juga segmen pasarnya ada 3, pemerintah, BUMN, serta swasta. Nah, di sini paling kecil yaitu persentase dari swasta ya. Bisa dilihat berarti si PT Wijaya Karya Bangunan Gedung ini lebih memprioritaskan pesanan-pesanan dari pemerintah. Kemudian di tahun 2019 justru dia lebih banyak presentasinya dari perusahaan BUMN dan anaknya. Kemudian di tahun 2019 ke 2020 untuk new kontraknya dia turun sangat drastis nih, lebih dari 50%. Mungkin ya itu tadi di tahun 2020 kan awal dari tahun pandemi, mungkin untuk perusahaan yang sektor properti kayak gini atau real estate sangat terpukul karena jarang meminta pembangunan khususnya untuk swasta, sektor swasta. Kemudian di segi ekuitasnya di tahun 2019 ke tahun 2020 adanya penurunan sebesar 10,74%, dan di tahun 2019 dan untuk pendapatan bersihnya juga di tahun 2019 ke 2020 dia menurun sebesar 38%. Sangat signifikan ya penurunannya ini. Kemudian untuk laba bersih juga penurunannya mencapai lebih dari 50%, yaitu 60,79%.
Nah, kan tadi kita sudah membahas nih untuk proyek kontrak barunya atau pendapatan bersihnya. Kemudian selanjutnya di sini ada grafik yang menunjukkan proyek-proyek yang tertunda nih. Jika dibandingkan di sini bulan ke-10 pada tahun 2020, proyek yang tertundanya itu sebesar 11,20 triliun dan bulan ke-10 pada tahun 2021 yaitu 11,9 triliun. Nah, carry over ini maksudnya jumlah jumlah proyek-proyek yang tertunda nih pembangunannya. Dan kalau dilihat dari 2020 ke 2021 ini cukup menurun ya. Nah, berarti mulai dijalankan nih proyek-proyeknya. Jadi yang tadinya tertunda mungkin di 2020, di 2021 sudah dijalankan kembali nih proyek-proyeknya. Dan untuk CAPEX target sendiri di tahun 2021, CAPEX di mana adalah biaya yang dikeluarkan untuk modal nih. Jadi perusahaan di sini untuk perusahaan Wijaya Karya Bangunan Gedung ini dia lebih memfokuskan kepada capital employee-nya sebesar yaitu 80% dan investment on asset-nya sebesar 20%. Jadi dia lebih mengutamakan sumber daya manusianya nih dalam pembangunan dalam membangun proyek-proyek yang sedang dijalankannya. Nah, di sini kita lihat nih ada dua rasio, ROA dan ROE. Nah, ROA di sini untuk tahun ke tahun dari 2018, 19, 20 dan 21 dari tahun 2019 ke 2020 sangat tajam kali ya penurunannya, karena mungkin di tahun 2020 perusahaan gagal mengantongi laba bersih yang besar sehingga rasionya turun ke angka 3,16%, kemudian dia recovery nih di tahun 2021 menjadi 3,52%. Setidaknya ada kenaikan sedikit. Kemudian di sini untuk rasio ROE ini grafiknya tajam banget nih, perubahan dari 2019 ke 2020 perbedaannya ada cukup 10%, menurun sebesar 10%. Ya, itu yang tadi saya bilang di tahun 2020 itu untuk perusahaan sektor industri seperti real estate dan properti sangat terpukul karena adanya pandemi. Kemudian di 2021 meningkat, mulai recovery, perusahaan ini meningkat menjadi 9%, jadi tumbuh 1%. Nah, setelah kita tadi saya coba jabarkan mengenai laporan keuangannya, terus kinerja dia dari tahun ke tahun, kami mencoba nih memperhitungkan target price-nya di akhir tahun 2021. Nah, caranya teman-teman, saya di sini mencoba menghitung pakai kalkulator CAGR nih. Nah, kali ini saya mencoba menjelaskan nih bagaimana cara menghitung target price nanti di tahun 2021. Nah, di sini saya sudah mencontohkan, mengkolek data, yaitu di tahun 2017 book value-nya sebesar Rp180, kemudian tahun berikutnya Rp204, dan pada tahun 2019 sebesar Rp241, dan di tahun 2020 turun menjadi Rp227. Nah, setelah dihitung memakai kalkulator CAGR, kalian bisa langsung kunjungi website kalkulator CAGR. Di situ untuk per tahunnya memiliki pertumbuhan sebesar 5,97%. Nah, dari sini kita bisa nih memprediksikan bahwa di tahun 2021 nanti book value-nya itu sebesar Rp241. Dari mana? Iya, kita hitung aja per tahunnya naik sebesar 5,97%, sehingga di tahun 2021 mendapatkan book value sebesar Rp241, dan di 2022 itu sebesar 255, sampai tahun 2025 sebesar Rp287 nih. Nah, terus setelah kita menghitung pertumbuhannya, kita cari price book value. Setelah saya hitung price book value dari tahun 2017 sampai 2020, rata-rata untuk price book value-nya itu sebesar 1,19 kali. Jadi book value-nya ini dihargai dengan 1,19 lebih besar dari book value-nya. Nah, setelah dicek nih untuk harga wajar dari
harga wajar dari saham si PTWG ini pada tahun 2017 nih sebesar Rp214. Namun pada harga aslinya di tahun 2017 itu harga terendahnya 294 sampai 272. Nah, ini bukan berarti prediksi kita salah, tetapi ya harga pada tahun 2017 itu harganya dihargai dengan harga tertinggi karena kan nilai wajarnya 214, tapi harga asli pada di pasarnya yaitu sebesar 254 sampai 272 karena tahun 2017 ini tahun pertama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung ini melakukan IPO nih, dia baru melantai di Bursa Efek, makanya harga aslinya itu lebih tinggi dari harga wajar. Nah, kemudian untuk tahun 2018 harga wajarnya itu 243 nih. Dari mana? Dari 204 dikali 1,9. Nah, tapi ternyata harga asli di pasarannya itu sebesar terendah 238 dan tertinggi di tertingginya 244, di mana 243 ini kan berada di antara 238 sampai 244. Berarti prediksi kita masih benar nih. Kemudian di tahun 2019 harga wajarnya itu sebenarnya Rp287. Tapi di harga pasarnya harga sahamnya itu dihargai dengan harga Rp302 sampai Rp306. Nah, ini kan harga ini berarti harga wajarnya berada di bawah harga pasaran nih 300, dia dihargai 306 kan di pasaran. Nah, bukan berarti juga prediksi kita salah, tetapi harga untuk saham perusahaan ini dihargai tinggi, berarti bagus dong kalau dihargainya tinggi gitu kan, atau harganya mungkin mahal gitu kan. Terus kemudian di tahun 2020 nih harga wajarnya di tahun 2020 sebesar Rp270, namun di harga aslinya itu sebesar Rp256 hingga Rp278. Nah, ya angka harga wajarnya kan berada di kisar di antara 256 sampai 278. Nah, prediksi kita ini benar nih. Nah, untuk dari segi perhitungan berarti di tahun 2021 harganya ini akan meningkat sampai 286 nih untuk tahun 2021 akhir tahun 2021 meningkat menjadi 286. Dari mana saya bisa memprediksikan dari segi perhitungan itu 286 karena nilai buku dikali rata-rata PBV-nya yaitu 1,19. Jadi saya mencoba kalau dari segi perhitungan harga saham nanti di akhir tahun 2021 sebesar Rp286 nih teman-teman. Tapi ini kan hanya berdasarkan perhitungan kalkulator CAGR, di mana tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang di luar sana atau kondisi saat ini. Kalau yang saya lihat tadi per tanggal harga closing per tanggal 9 Desember yaitu untuk PTWG ini sendiri closing harganya itu di kisaran Rp210. Nah, untuk mencapai Rp286 nanti nih menurut saya agak cukup tinggi nih, untuk bukan sangat sulit tapi bisa dibilang terlalu tinggi untuk mencapai harga sebesar 286. Karena kan ini hanya perhitungan ya teman-teman, perhitungan memakai kalkulator tanpa mempertimbangkan melihat atau kondisi saat sekarang nih kayak gimana. Nah, kalau jika kita compare bagaimana dengan kondisi yang saat ini, di mana yang kita tahu akhir tahun 2021 ini kan pandemi masih berlanjut nih, dan apalagi ada virus COVID varian baru yaitu Omicron, dan kita lihat juga IHSG juga dia turun hingga menyentuh 6.500 kemarin ya. Jadi menurut saya untuk mencapai harga 286 tadi itu bisa dibilang ya bukannya pesimis tapi bisa dibilang ya mustahil. Nah, maka dari itu saya tetap menyarankan untuk kalian membeli saham ini, tetapi target price dari segi
pribadi saya itu tidak mencapai 286, melainkan sekitar 230 hingga 240 rupiah. Karena apa? Karena saya cukup mempertimbangkan dengan kondisi yang saat ini sedang berlanjut nih, di mana pandemi masih berlanjut, terus kemudian dari pertimbangan dari new kontraknya jauh dari nominal yang telah ditargetkan pada tahun 2021 ini. Terus juga kan pasar juga nih, pasar modal lagi panas-panasnya karena COVID varian baru mulai merebak di mana-mana di negara dimanapun itu. Jadi para investor mulai melakukan taking money, jadi dia mengambil dananya pada pasar modal. Jadi kan itu bisa menjadi pertimbangan untuk menargetkan harga di akhir tahun 2021 itu, Mbak Jessica. Nah mungkin saya sudah menjelaskan beberapa yang menurut saya itu bisa dijadikan pertimbangan nih Sobat Traders dalam memilih keputusan nanti nih. Tapi saya menyarankan memang untuk membeli, tapi untuk target price-nya tidak mencapai yang dituliskan atau yang ditetapkan oleh BNI Sekuritas. Untuk pribadi saya sendiri itu target price-nya sebesar 230 sampai 240 rupiah. Nah untuk Mbak Jessica sendiri nih, bagaimana untuk target price-nya? Apakah memiliki pandangan sendiri nih Mbak? Atau Mbak Jessica punya info baru? Kalau menurut aku sih yang Mbak Umi ceritain tadi tuh kayak ada virus corona baru yang Omicron, terus aku lihat juga kan banyak bencana-bencana alam yang terjadi kayak gunung Semeru lah, terus yang banjir bandang lah, pokoknya banyak lah ya di kota-kota tuh sendiri-sendiri tuh ada bencana alamnya kan, yang ya menurut perkiraan aku juga belum tentu mencapai di angka 286 itu ya Mbak, karena kan itu perhitungan yang pakai kalkulator apa Mbak? Kalkulator CAGR. Nah, itu kan cuman kalkulator ya Mbak, dan dia kan nggak bisa memprediksi lingkungan yang terjadi sekarang ini kan. Makanya kayaknya agak ketinggian sih kalau angka segitu ya, mungkin di mentok-mentok 250-an kali ya kalau menurut pribadi aku. Tapi ya emang kita menyarankan membeli karena kan gimana pun itu dia tetap berusaha ya Mbak buat mencapai target yang 4,2 T itu, dan dia tuh masih on track lah, gimana caranya tetap stabil, pokoknya nggak merugikan investor, apalagi kan di bidang properti yang kayak Mbaknya bilang tadi juga kan, di masa pandemi ini tuh merosot banget. Tadi bisa dilihat tuh di angka new kontraknya dari 9.000 ya cuma 3.000-an. Iya, karena pandemi juga kan, nggak mungkin kita mengutamakan pembangunan sedangkan kan kesehatan waktu itu jauh lebih penting ya Mbak. Iya, itu sih kalau menurut pribadi aku. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Mbak Jessica yang barusan ini ya. Ya bisa dibilang ya itu, kita balik lagi. Yang tadi perhitungan itu hanya berdasarkan kalkulator tanpa mempertimbangkan kondisi yang saat ini. Jadi investor juga cukup perlu berhati-hati nih atau konservatif nih dalam menilai pergerakan harga saham, kemudian apakah sebaiknya kita jual atau kita beli. Yaitu kita harus mempertimbangkan kondisi yang saat ini gitu ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan pasar modal Indonesia mulai bangkit kembali dan istilahnya bisa rebound kembali ya Mbak ya. Ya betul. Sehingga tetap kita bisa cuan. Ya kita akan tetap cuan banyak ya, biar cepat cuan banyak kan dia harus segala upaya lah udah dilakukan sama pemerintah ya Mbak, dari yang kesehatan lah, yang aspek segala macem. Itu sih udah upaya banget tuh pemerintah gimana caranya mulihin yang kayak Mbak bilang tuh, mau rebound biar kita dapat cuan lagi banyak kayak sebelum pandemi. Oke. Nah untuk teman-teman terima kasih nih yang sudah mau menonton penjelasan dari kami berdua. Semoga bermanfaat informasi yang dapat kalian ambil. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar kita tetap semangat membuat video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Thank you.